kembali di sini dengan Mem Heni dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 3 ya, tematik tema 3 dan sekarang kita sudah memasuki di subtema yang kedua dan saat ini kita akan belajar di pembelajaran pertama sampai dengan yang ketiga. Nah, seperti biasa sebelum kalian belajar alangkah baiknya kalian harus berdoa terlebih dahulu. Oke, bagaimana kalian? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, mari kita belajar. Ya, baiklah anak-anakku, sekarang kita akan belajar tematik tema 3, subtema yang kedua, dan kita akan belajar di pembelajaran pertama sampai dengan yang ketiga. Ya, anak-anakku, dalam materi ini, kita di sub 2 ini, kita akan belajar tentang penemuan dan manfaatnya, ya. Nah, kita akan awali dengan bahasa Indonesia, di mana kita akan mempelajari tentang kalimat tidak efektif. Nah, kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang kalimat efektif, di sini kita akan menjelaskan kembali tentang kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Oke. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak hemat. Ketidakhematan kalimat tidak efektif itu dibedakan atas beberapa hal, antara lain. Yang pertama yaitu penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Contohnya, tas ini merupakan adalah hadiah ulang tahun Tino. Nah, di sini ada kata merupakan adalah. Ya, perhatikan. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Ya, karena ada penggunaan kata-kata yang maknanya sama, yaitu merupakan dan adalah. Nah, bagaimana supaya menjadi kalimat yang efektif? Ya, seharusnya kalimat tersebut diubah menjadi kalimat yang lebih efektif, itu menjadi seperti ini. Tas ini merupakan hadiah ulang tahun Tino. Ya, jadi kita hanya memakai salah satu saja, yaitu di sini kita memakai merupakan. Jelas ya? Contoh yang berikutnya. Suasana di rumah Pak Rahmat sangat ramai sekali. Lihat kata sangat dan sekali, ya. Itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Mengapa? Karena ada dua kata yang maknanya sama. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya suasana di rumah Pak Rahmat ramai sekali. Jadi kita pakai hanya satu kata saja, kata sekali yang kita pakai. Yang kedua, yaitu penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Contohnya, pertemuan itu dihadiri para pejabat-pejabat. Lihat, para pejabat-pejabat. Itu merupakan kata yang tidak efektif. Nah, yang efektif yang bagaimana? Pertemuan itu dihadiri para pejabat. Nah, para pejabat-pejabat cukup dituliskan satu saja, yaitu para pejabat. Contoh yang kedua, kita harus saling tolong-menolong dalam kesulitan. Saling tolong-menolong. Ya, itu juga tidak efektif. Nah, efektifnya bagaimana? Kita harus saling menolong dalam kesulitan. Nah, di sini yang merupakan efektif adalah kita harus saling menolong dalam kesulitan. Ya, jelas ya perbedaannya ya antara kalimat yang efektif dengan kalimat yang tidak efektif. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan dua konjungsi atau penggunaan dua kata hubung yang semakna, yang maknanya itu sama, ya. Contohnya, meskipun sakit, namun Dito tetap pergi ke sekolah. Nah, di sini ada kata meskipun dan ada kata namun. Ada dua kata hubung yang mempunyai makna yang sama. Itu dikatakan tidak efektif. Nah, yang efektif yang bagaimana? Yang efektif adalah meskipun sakit, Dito tetap pergi ke sekolah.
Nah, itu dikatakan kalimat yang efektif. Contohnya lagi, setelah memasak, kemudian ibu mencuci baju. Di sini ada kata setelah, ada juga kata kemudian. Itu dianggap tidak efektif. Nah, efektifnya bagaimana? Ibu memasak, kemudian mencuci baju. Jadi yang kita gunakan kata hubungnya cukup satu saja. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjutkan yang keempat. Hal yang keempat, yaitu penggunaan subjek yang berlebihan. Masih ingat kan subjek ya? Oke, contohnya yang pertama. Mita ingin menulis cerpen setelah Mita membaca cerita Tommy. Di sini ada dua subjek yang sama, yaitu Mita. Ya, Mita ingin menulis cerpen setelah Mita membaca cerita Tommy. Nah, itu dianggap tidak efektif. Nah, efektifnya bagaimana? Efektifnya seperti ini. Mita menulis cerpen setelah membaca cerita Tommy. Nah, jadi kata Mita, itu subjeknya Mita, itu hanya dituliskan cukup satu kali saja. Contoh lain lagi. Saya berdoa sebelum saya makan. Nah, kata saya di sini ada dua kali. Ya, itu dianggap tidak efektif. Nah, efektifnya bagaimana? Efektifnya saya berdoa sebelum makan. Nah, itu adalah efektifnya. Jelas ya anak-anakku ya? Mudah kok sebetulnya kalau kita mau belajar. Dari belajar tentang kalimat efektif dan tidak efektif, kita beralih ke perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Di sini kita akan belajar IPS ya. Kehidupan masyarakat yang semula tradisional itu berubah cepat menjadi modern akibat modernisasi yang dibawa oleh televisi. Tentunya kalian tahu ya televisi ya. Oke, pasti di rumah kalian pasti punya itu televisi. Tapi ingat, televisi itu mempunyai pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, apa pengaruh positifnya dan apa pengaruh negatifnya? Kita akan pelajari. Kita akan pelajari pengaruh yang positif dulu. Pengaruh positif adanya televisi itu antara lain. Yang pertama, sebagai media hiburan. Yang kedua, sebagai media informasi pengetahuan dan pendidikan. Yang ketiga, sebagai media aksi sosial masyarakat. Nah, itu adalah pengaruh positif adanya televisi. Nah, sekarang kita beralih ke pengaruh negatifnya. Ya. Pengaruh negatif adanya televisi itu apa saja? Yang pertama, dapat merusak moral dan bangsa. Yang kedua, menghabiskan banyak waktu berharga yang terbuang karena melihat tayangan televisi. Nah, di sini siapa yang kalian sering membuang waktu untuk menonton televisi terus? Ya, kalian harus bisa mengatur waktu ya. Kalian harus bisa mengatur waktu mana saatnya kalian harus belajar, di mana saatnya kalian harus menonton televisi, di mana saatnya kalian harus membantu orang tua. Dan ingat, dalam menonton televisi, tonton televisi yang sesuai dengan tayangan umur kalian. Ya. Pengaruh negatif yang ketiga yaitu dapat merusak perkembangan otak. Ya. Jika nonton televisinya itu tayangannya kurang bagus, nah itu bisa merusak perkembangan otak kalian. Ya. Berbicara dari televisi, kita akan berbicara lagi tentang rangkaian listrik paralel. Nah, pada rangkaian paralel, bagian-bagiannya itu terhubung secara bersusun. Kemarin juga sudah kita pelajari ya, rangkaian paralel disebut juga rangkaian bercabang. Ada kelebihan dan ada kelemahannya dalam rangkaian paralel ini. Apa kelebihannya? Oke, kita pelajari. Kelebihan dari susunan paralel adalah jika salah satu komponen itu dicabut atau rusak, maka komponen yang lain itu tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kelemahannya apa? Kelemahan menggunakan rangkaian paralel adalah biaya yang dibutuhkan memang agak mahal. Mengapa? Karena membutuhkan kabel penghubung yang lebih banyak. Ya. Jadi lebih banyak dibutuhkan kabel-kabel sehingga dikatakan bahwa rangkaian paralel itu biayanya lebih
mahal dibanding rangkaian seri. Kita lanjutkan. Rangkaian paralel lebih aman. Mengapa dikatakan lebih aman? Karena ketika salah satu lampu mati, ya, lampu yang lain itu tetap menyala. Nah, itu ya dikatakan rangkaian paralel itu aman. Oke. Nah, kalian lihat di rumah-rumah kalian. Nah, pemasangan listrik di rumah-rumah tangga itu menggunakan rangkaian listrik secara paralel. Jadi misalnya nih, kamar kalian bolamnya mati. Apakah bolam di ruang tamu kalian mati? Enggak kan? Ya, karena apa? Ya seperti yang dikatakan tadi. Ya, seperti dikatakan tadi bahwa kalau rangkaian paralel itu kelebihannya apa? Jika salah satu lampu mati, lampu yang lain tetap menyala. Jelas ya anak-anakku ya? Ya, berbicara dari rangkaian paralel, kita akan berbicara lagi tentang kedisiplinan, di mana kita akan belajar tentang PPKN ya. Disiplin. Di sini kita akan bahas tentang disiplin waktu. Jam digunakan untuk mengetahui waktu. Terlambat merupakan contoh sikap yang tidak bertanggung jawab atau tidak disiplin. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi yang disiplin? Oke, supaya bisa menjadi pribadi yang disiplin, maka kita harus menghargai waktu dengan baik. Nah, biasanya kalian bisa memilah-milah waktu kalian ya, bisa membuat schedule-nya. Schedule waktu kalian mulai dari bangun tidur sampai mau tidur malam. Ya, itu kalau tidak salah untuk kelas-kelas sebelumnya itu sudah pernah belajar seperti itu juga. Jadi kalian belajar untuk mendisiplinkan waktu kalian. Kita lanjut. Ada beberapa cara agar kalian dapat mengelola waktu dengan baik. Antara lain, yang pertama, membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Seperti yang Mem bilang tadi ya. Dari kamu bangun tidur sampai kamu mau tidur malam. Yang kedua, kerjakan tugas sekarang, jangan menundanya. Nah, ini yang sering kali Mem katakan ini, ya. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan yang akhirnya nanti akan menumpuk dan terbengkalai. Jelas ya? Yang ketiga, berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaan apapun. Jadi kalian perlu konsentrasi kalau melakukan pekerjaan. Supaya apa? Supaya bisa fokus dan bisa benar. Yang keempat, lakukan pekerjaan dengan tenang, teliti, dan senang hati. Nah, di sini nih kalian yang sering sekali kalian dalam melakukan pekerjaan atau mengerjakan tugas itu kurang tenang dan kurang teliti. Itu namanya ceroboh. Ya. Oke. Yang kelima, bicarakan rencana kalian kepada orang tua kalian supaya orang tua kalian itu dapat membantu kalian saat kalian mengalami kesulitan. Misalnya kalian mempunyai rencana nih, hari ini saya mau ngapain ini. Tunjukkan ke orang tua kalian. Siapa tahu orang tua kalian bisa membantu kalian. Ya, masih berbicara tentang jam. Nah, kita perlu ini mengetahui perkembangan jam. Bagaimana perkembangan jam dari masa ke masa? Ya, perkembangan jam dari masa ke masa itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, itu disebut jam matahari. Jam matahari ini menunjukkan waktu berdasarkan letak matahari. Ya, melalui letak matahari ya. Nah, akan tetapi apabila saat langit itu mendung atau hujan, jam tersebut tidak akan berfungsi. Karena apa? Mataharinya tertutup oleh awan. Yang kedua, jam pasir. Jam pasir itu terbuat dari kaca berbentuk tabung yang menyempit pada bagian tengahnya, serta diisikan pasir halus di dalamnya. Nah, jam pasir itu diciptakan di Alexandria sekitar pertengahan abad ketiga. Itu yang kedua. Perkembangan selanjutnya, jam air. Dinamakan jam air karena apa? Karena menggunakan daya air untuk menggerakkan alat mekaniknya. Makanya disebut jam air. Kita lanjutkan perkembangan selanjutnya. Dari jam air beralih ke jam analog.
Nah, itu di situ ada gambar jam analog. Seperti jam apa itu? Jam beker ya, jam beker bisa, jam dinding bisa ya. Oke. Jam analog, prinsip kerjanya hampir sama dengan jam air, tetapi ukurannya lebih kecil. Jam analog memiliki jarum di tengahnya dan berputar terus-menerus dalam menunjukkan waktu. Ya, ada jarumnya ya. Jam analog menggunakan prinsip pegas dan kombinasi antar gear di dalamnya yang digerakkan oleh baterai yang berfungsi sebagai daya penggeraknya. Jadi memakai baterai. Ya, itu tentunya kalian tahu ya, pasti di rumah kalian ada jam analog itu. Perkembangan selanjutnya setelah jam analog yaitu jam digital. Nah, kalian bisa lihat tuh jam digital. Kalian biasanya jam tangan pun juga ada kan ya yang memakai jam tangan digital ya. Oke. Jam tangan digital itu merupakan penyempurnaan dari jam analog. Jadi biar agak lebih mudah membacanya biasanya ya. Oke. Ya. Dari jam kita beralih ke lampu lalu lintas. Ya. Orang yang pertama kali menemukan lampu lalu lintas itu adalah Gerard Augustus Morgan. Biasanya kita panggil Morgan ya. Nah, Morgan sendiri menciptakan lalu lintas itu dengan bentuk T yang memiliki kontribusi besar bagi pengaturan lalu lintas. Nah, rambu-rambu lalu lintas terdiri atas 3 lampu. Apa saja? Iya, betul sekali. Yang pertama, sinyal stop. Itu ditandai dengan lampu warna merah. Yang kedua, sinyal go ditandai dengan lampu hijau. Dan yang ketiga adalah sinyal posisi stop, itu ditandai dengan lampu kuning. Nah, kita akan jabarkan. Ya, kita akan jabarkan. Sinyal stop itu bagaimana, sinyal go itu bagaimana, sinyal posisi stop itu bagaimana. Ya. Lampu kuning artinya memberikan interval waktu untuk mulai berjalan atau mulai berhenti. Jadi siap-siap ya. Siap-siap. Oke. Lampu merah artinya kita harus berhenti. Jangan lampu merah malah nyelonong. Nanti akibatnya apa? Akibatnya akan membahayakan semua pengguna jalan raya. Nah, lampu hijau artinya apa? Lampu hijau artinya kita harus berjalan. Nah, itu tadi adalah lampu lalu lintas yang diciptakan oleh Morgan. Nah, apa yang akan terjadi jika di jalan raya tidak ada lampu lalu lintas? Ya, betul sekali. Pasti yang pertama terjadi kecelakaan, yang kedua terjadi kemacetan. Nah, itu tadi adalah penemuan-penemuan ya jam dan lampu lalu lintas. Ya, sangat mudah sekali bukan pelajaran kita hari ini ya? Oke. Dan kita akan lanjutkan kembali materi yang berikutnya. Nah, anak-anakku, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, berharap apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai bertemu kembali dengan video pembelajaran yang lainnya. Oke, tetap semangat. Bye.